masih belajar lanjutan dari momentum linier. Kali ini topiknya tentang tumbukan. Semangat belajar! Selanjutnya, kita ngomong energi kinetik. Oke? Energi kinetik. Kalau tadi kan momentum sebelum tumbukan, ya kan? Tadi kan kita ngomongin momentum sebelum tumbukan sama dengan momentum setelah tumbukan. Atau momentum awal sama dengan momentum akhir. Nah, ini juga sama nanti, oke? Ada yang namanya energi kinetik sebelum tumbukan dan juga energi kinetik setelah tumbukan. Di mana energi kinetik itu rumusnya apa? Setengah mv kuadrat. Oke? Kalau begitu, energi yang hilang saat proses tumbukan itu namanya ada. Itu yang namanya EK loss. Ini tolong diingat sekali, itu sama dengan berapa awalnya? Bukan akhir ya. EK awal dikurang EK akhir. Bisa? Kan berapa yang hilang? Kalau misalnya si Marta punya 10.000 uang. Sudah, terus dipakainya jalan-jalan ke Bali G. Pulang dari Bali G, uangnya si Eka lagi. Siapa tadi saya pakai namanya? Marta. Yang si Marta itu tinggal 8.000. Dari 10.000, 8.000 berarti ada yang hilang kan? Ya kan? Ada, Bu. 2.000. Jadi kalau misalnya si Marta punya uang 10.000, jika energi kinetik si Marta tadi 10.000, terus yang dihabiskan juga 10.000, maka ada nggak yang hilang? Nggak ada. Iya kan? Oke, bisa sampai di sini? Bisa, Bu. Jika Bisa, energi Bu. awal sama dengan energi kinetik final, tidak ada energi yang hilang. Oke? Nggak ada selisih gitu. Selanjutnya, ini energi kinetik sama dengan 0 itu berarti elastik. Elastik itu artinya itu dia itu lenting gitu. Jadi kalau kamu bayangkan contohnya itu bola biliar. Hampir bisa dikatakan seperti itulah. Cuman nggak selamanya ya. Ada kondisi memang tidak lenting sempurna. Jadi kalau misalnya dia benar-benar sama energi kinetik awal dan akhir, itu maka dikatakan tumbukannya elastik. Kalau misalnya ternyata tidak elastik, itu tidak sama dengan 0. Nah, kondisi yang pertama tadi gerbong itu elastik atau tidak? Itu biasanya tidak elastik. Oke? Nah, energi kinetik loss terbesar diperoleh benda setelah bertumbukan pun boleh istilahnya, bertumbukan bergerak bersama. Itu misalnya tumbukan tak elastik sempurna. Jadi contoh gerbong yang kita kerjakan yang pertama itu elastik tidak sempurna. Yang ini elastik tidak sempurna. Nah, ini adalah rumusnya. Saya rasa nanti ini tinggal diturunkan, nggak terlalu susah. Yang jelas ini hanya kesimpulan yang kita pakai. Dari ini kan kita tadi udah simpulkan kan? Ini adalah hukum kekekalan momentum kan? Benda 1, benda 2 sama dengan benda 1 final sama benda 2 yang final, ya kan? Hingga ini kan hukum kekekalan momentum, yang ini hukum kekekalan energi. Nah, ketika ini disubstitusi, oke, dia memperoleh rumus yang ini. Melalui kedua persamaan tersebut diperoleh persamaan F1 final sama F2 final. Oke? Nah, dari situ, oke, bisa nanti saling disubstitusi, maka menghasilkan persamaan elastisitas itu F1 final itu sama dengan ini. Oke? Nanti kalau misalnya ditanya dia lenting sempurna, tidak lenting gitu, itu nanti pakai rumus yang ini. Selanjutnya, nah ini dia persamaannya. Jika M sama dengan M2 atau misalnya sama dengan M ya, misalkan ya M1 sama dengan M2 itu misalnya M, maka F1F itu sama dengan 0 dan F2F itu sama dengan F1I. Kok bisa gitu, Bu? Ya, maksud saya sih tinggal dimasukin saja ke dalam persamaan.
F1, kan tadi kan persamaannya kan, M1 dikurang M2 per M1 ditambah M2. Kan? 2. Kali F1I. Inisial. Tadi katanya M1 sama dengan M2. Maka apa? 0 kan? F1F-nya 0 kan? Ya kan? 0 dikurang misalnya gini lah. Kalau misalnya kecepatan, M dikurang M kan? M ditambah Ya, M. Bu. Ya kan? F1I. Ya kan? F1 ini. Iya, Bu. Ya. Nah, M dikurang M berapa? 0. 0. Jadi, nggak usah lain. F1F-nya itu pasti 0. F2F-nya berapa? F2F, 2M. Ya kan? 2M. Terusnya lah. 1 ditambah M2. Ya kan? Ya kan? F1I. Sekarang ya, itu lagi ngajar ya. Ini M-nya kan sama kan? Maka menjadi 2. 2M per 2M kan? Iya kan? M1 Ya. sama Ya, Bu. F1I. Maka F1. Salah. Ini bukan F1. Oke. Maka F2F sama dengan apa? F1. F1I. Ya kan? Maksud saya, yang penting itu dihafal yang ini. Oke, yang lainnya masih penting. Oke. Nah, ini dia contohnya. Tumbukan. Kalau ini dia itu ada 2 benda, 1 dan benda 2. Setelah tumbukan yang ada mereka pecah kongsi, 1 ke sana, 1 ke sana. Biasanya yang kita tahu kan ini benda 1, ini benda 2. Tabrakan. Ya kan? Ya udah, tabrakannya itu jadinya seperti apa? Jadinya ya. Ini benda 1 ya, ini benda 2 ke sana. Gini kan? Ya kan? Ya kan? Benarnya bisanya. Ini awal, akhir. Oke. Benda 1, benda 2. Akhirnya jadi gimana? Benda 1 ke sana, ya kan? Benda 2 ke sana, ya kan? Ya kan? Ya, Bu. Nah, sekarang ini benda 1, ini benda 2. Akhirnya setelah mereka tabrakan, oke, benda 1 ke sana, benda 2 ke sana. Nah, itulah dia bentuk sudut. Nanti ada contoh soalnya. Nah, jadi karena untuk materi hari ini kan biasanya kan saya upload ke CIS gitu link YouTube-nya. Kemudian kalian catat, kalian pelajarin, terus kalian kirim submitannya kan. Nah, karena hari ini kita belajar online, sesekali harus divariasikan seperti ini. Jadi, saya minta kalian kerjakan 3 soal ini. Sudah, saya kasih. Terima kasih, sampai ketemu pada video berikutnya ya.